merah untuk menuju ke Baik, terima kasih. Kacang Garuda dimakan merpati. Bukan datang sembarang datang. Saya datang wilayah Demak Gerindra melawan hati. Rapat konsolidasi ya, kemudian di samping rapat konsolidasi yang kedua dalam rangka Maulid Nabi, jadi disamakan beliau. Tadi sambutan Pak gimana Pak? Sebagai calon bupati dan wakilnya dan saya calon gubernur, Gus kebetulan ada kegiatan di wilayah Purworejo. Intinya itu. Menurut Bapak gimana Pak? Ini sambutan dari Gerindra ini kegiatan ini? Luar biasa sekali ya, teman-teman Gerindra wilayah Demak kemudian solid, terus mereka mempunyai suatu esprit de corps, komitmen yang sangat luar biasa sekali, yang ini membakar semangat mereka untuk ingin memenangkan putra-putra terbaik di wilayah Demak maupun di wilayah Jawa Tengah. Bapak tadi sempat sebut ada 62% Pak hasil survei, itu gimana itu Pak? Malah itu kan survei kan itu sebagai semangat kita dalam rangka evaluasi kita untuk lebih baik. 62% Pak? Pak, terkait dengan Jangan lupa berapa tadi Bapak sebut visi misi terkait dengan pertanian Pak, untuk Jawa Tengah gimana? Menurut visi misi, karena visi misi itu kita lakukan pada saat masa kampanye. Yeah. Kalau sekarang belum ada visi misi yang harus kita sampaikan, karena tahapan kampanye belum kita laksanakan. Okay? Pak, untuk Jangkrik Bos sendiri Pak, yang bisa disampaikan kepada kader-kader Gerindra. Jadi Jangkrik Bos itu kan motivasi jangkauan semua titik. Itu namanya jangkrik, singkatan jangkauan semua titik. Artinya para kader itu bergerak untuk sampai di titik-titik tertentu, sampai kita mendapat paling kecil. Tidak boleh ada TPS yang kosong. Tidak boleh ada TPS yang kosong. Berarti bukan plesetan film Dono Kasino ya Pak ya? Disambut dengan Nasrul tadi gimana Pak? Ya ini merupakan soal doa ya. Jadi sholat Nabi itu kita akan pengen adanya berkat karena dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demak sendiri surveinya kita unggul. Mungkin memang kelihatannya unggulnya tidak signifikan sampai 10% gitu, tapi nggak tipis juga, lumayan lah. Paling tidak ini jadi semangat kita untuk nambahi selisih. Hah? Saya kira dengan waktu tersisa 2 bulan kan kita juga nggak diem ya, kecuali kalau kita diem berhenti ya mungkin kejar, tapi kan kita juga gerak ya. Kemarin kan Gerindra saya kira baru bergerak kan sekarang ini setelah rame, setelah pendaftaran nanti ada penetapan, setelah penetapan baru ada tahapan-tahapan, tapi kan kita udah kerja. Yang perlu dioptimalkan apa? Yang perlu dioptimalkan ya perlu dioptimalkan orang, apalagi ya kan. Intinya kader semakin banyak, masukan kita semakin banyak, menang kalah di TPS ya kita harus memastikan bahwa di semua TPS, di semua RT RW, dusun, desa kita bagaimana kita menang. Tapi sudah Kabupaten Pak Lutfi sendiri di Jawa Tengah ini gimana Pak? Ini Pak Lutfi itu punya satu keunggulan ya, keunggulannya adalah beliau 18 tahun dinas di Jawa Tengah. Setidaknya secara kultur Pak Lutfi lebih paham daripada calon lain gitu. Dan wakil gubernur kita, calon wakil gubernur Pak Yasin juga adalah tokoh Jawa Tengah, pernah jadi wakil gubernur 5 tahun, sehingga kombinasi ini kombinasi yang saya kira sangat ideal lah ya. Dari sisi cakupan keterkenalan atau dikenalnya juga lebih luas begitu. Maksud saya ini satu modal, bukan berarti terus kita leha-leha atau enak-enakan terus nggak ngapa-ngapain, tapi kita pastikan bahwa kalau di total, dari total koalisi kita itu jumlah suaranya 14 juta. Yang calon yang lain itu 5 juta, sehingga kita memastikan aja 14 juta itu nggak kemana-mana, plus kita tambah ya, dari partai koalisi kita, koalisi Pak Lutfi sama Gus Yassin ini total suaranya 14 juta. Kita pastikan 14 juta ini nggak kemana-mana, plus ya kita ukur kayaknya kita mampu ya. Kenapa kita mampu? Melakukan koalisi besar, masukan kampanye juga besar. Di dusun kita juga kan masyarakat ini kan sangat melihat sebetulnya koneksi antara pemerintah pusat dengan daerah. Saya kira kita itu kita diunggulkan dari sisi
bahwa kita adalah pasangan pilkada yang adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang baru yang akan datang, yang terpilih yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, modal awal itu. Jadi semua modal awal mengatakan kita punya potensi untuk menang besar. Tapi kan kita nggak mungkin terus kita diam, kita pastikan bahwa modal yang kita maui, modal yang kita punya ini betul-betul memanfaatkan dengan maksimal. Gitu ya.